Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh itu membuat kita Daud dipercayakan sebagai raja. Sekali lagi, dia tidak pernah meminta kepada Tuhan menjadikan dia seorang raja, tidak pernah. Yang dia kerjakan hanya memuji Tuhan, memuji Tuhan dengan hati yang paling dalam. Akhirnya Tuhan menggoncangkan Israel. Goncangan Israel itu mengharuskan orang harus memilih seseorang untuk menggantikan Saul. Tuhan yang menggoncangkan, Tuhan yang merekayasa, Tuhan yang menyiasat supaya orang pilihannya itu dikorbitkan lagi ke permukaan, yang tidak dipandang, yang tidak dilihat, yang tidak dianggap. Tuhan akan menciptakan segala sesuatu untuk mengkorbitkan orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara tahu Yusuf dalam kisah Yusuf tidak pernah ambisi untuk menjadi orang penting di Mesir. Tidak pernah menggunakan menjadikan mengumpulkan penting yang namanya sukses. Tidak pernah. Yusuf hanya melaksanakan kehendak Tuhan, kehendak orang tuanya. Meskipun Yusuf sudah pernah melihat bahwa Tuhan kebencian. Akhirnya Yusuf dibuang ke dalam sumur. Mereka membuat satu rekayasa untuk memutar balik yang sudah diatur dan sudah ditentukan oleh Tuhan, yang tidak boleh ada orang membantah keputusan Tuhan. Yusuf bisa saja kalau selama dia mengadakan pembelaan diri, saya tidak merasa, tidak pernah mengerjakan, berniat dan mengerjakan mengganggu istrinya Potifar, bisa saja. Tapi dia ikuti aja, dia benar, disalahkan, dia ikuti saja. Akhirnya dibuang ke dalam penjara. Sampai di penjara, dia menjalani hukuman yang dia dapatkan dari persoalan yang tidak jelas. Terus pelayanan tetap jalan di penjara. Tuhan kacaukan Mesir karena ada orang yang dipersiapkan untuk menjawab kekacauan yang di Mesir. Setelah Mesir kacau karena tidak mendapatkan pengertian mimpi dari raja, dan Yusuf dihadirkan untuk menjawab. Pada waktu Yusuf menjawab, dia hanya bilang begini, dia tidak ambisius. 7 tahun ini Mesir akan mengalami kelimpahan. 7 tahun mendatang Mesir akan mengalami kelaparan. Oleh sebab ini, dia tidak bilang, pilihlah aku ya Tuhan, Herodes, pilihlah aku. Tidak begitu. Dia bilang kepada raja, carilah orang yang bijaksana, yang bisa menampung makanan pada waktu masa kelimpahan, sehingga masa kekurangan Mesir tidak akan mengalami kekurangan. Amin. Apa kata raja? Kaulah orang. Ya, kita beri kemuliaan. Tidak usah mencari-cari untuk supaya kita ini diangkat di permukaan, tidak usah. Saya pernah bilang, kebenaran tidak usah dibela, kebenaran akan menampakkan diri. Amin. Mata hati tidak perlu dipaksakan kebenaran, dia pasti bisa dilakukan. Amin. Di Tuhan sudah jelas, pasti akan nampak di sini. Daud dengan tenang memuji memuliakan Tuhan, pendidikan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Pemilihan kandidat di rumahnya Isai
semua kata-kata yang dihadirkan. Nabi Tuhan masih salah, hamba Tuhan juga tetap salah. Kenapa saya tidak salah? Pada waktu anak yang saya dihadirkan, Nabi datang langsung berjuang. Apa kata Tuhan? Kau melihat yang di luar, aku melihat yang di dalam. Artinya, kau lihat dari perawakannya bagus, tapi dalamnya hati yang tidak bagus, lewat. Berarti hamba Tuhan juga, penasihat juga masih salah kan? Satu kali itu salah, berkali-kali. Hadir satu lagi, sampai datang kasih urapi lagi. Wabila, oh dia yang di luar, aku dia yang di dalam. Jadi kita tidak boleh menggunakan kacamata kita. Oh ini bagus, tidak. Harus yang hati. Amen. Dan Tuhan memulai sesuatu dari hati. Dan kandidat-kandidat di mana-mana di dalam kampanye, kamu senang dengan hati. Saya dapat sumber yaitu hati Tuhan. Daud mengerjakan tugasnya dengan tenang. Gembalakan api dan domba dengan tenang. Dan Tuhan melihat bahwa orang ini cocok untuk menjadi raja. Akhirnya semua sudah selesai. Daud dihadirkan dan Tuhan melihat hati Daud bilang kepada Samuel, urapilah dia karena dia yang akan menggantikan Saul. Saya tanya saudara,